Черт! Черт! Отпусти меня. Кто ты такой? Потом убьешь нас обоих. Я Гарри, если что. Пожалуйста. В целом, она не так уж и не права. Ну, Terlihat seorang pria bernama Hari. Dia merupakan pria pengangguran yang tak tahu diri dan selalu hidup dari uang hasil rampokannya. Ia diketahui selalu melakukan aksinya pada rumah-rumah yang telah ia incar sebelumnya. Dan semua itu dilakukannya hanya bersama dengan sepupunya yang bernama Chris. Meski keduanya bukanlah perampok profesional, namun keberuntungan nampaknya selalu berpihak pada mereka. Dengan banyak barang berharga yang berhasil dirampok dari setiap rumah target mereka. Tidak hanya itu, Harry bahkan terbilang sangat nekat. Karena ia pun turut menjual sendiri barang-barang hasil rampokannya. Dan dia menjual dengan siapapun yang mau membelinya. Berbeda dengan Chris, ia yang merupakan pria baik-baik mulai merasa tidak nyaman dengan profesinya sebagai perampok. Terlebih ia dan Hari juga sempat kepergok oleh salah satu pemilik rumah yang menjadi target mereka. Meski keduanya bisa kabur dan menyelamatkan diri, namun perseteruan di antara mereka pun akhirnya berlanjut dengan Chris yang memilih untuk berhenti merampok. Bukannya tersadar dan mengikuti keputusan baik dari sepupunya itu, Hari malah semakin menggila dengan terus berniat untuk merampok sendirian. Di hari yang berbeda, Hari yang telah kehilangan Chris akhirnya mau tak mau mulai kembali melancarkan aksinya. Tidak seperti sebelumnya, Hari kini melakukan seorang diri dengan memantau dan menyelinap ke dalam rumah yang menjadi targetnya. Namun, perlahan kejanggalan mulai dirasakan oleh Hari. Sebab rumah yang menjadi targetnya saat ini ternyata tidak dalam kondisi yang terkunci. Ia bahkan bisa dengan leluasa keluar masuk rumah hanya untuk memindahkan barang-barang berharga yang ingin dibawanya. Secara tak terduga, Hari yang sempat meyakini jika rumah tersebut dalam kondisi kosong, malah mendapati seorang wanita yang tengah mandi. Ia pun sontak sangat terkejut. Terlebih ia sendiri saat itu juga tengah kencing di sana. Namun, bukannya ketakutan karena sedang dirampok, wanita itu dengan santuinya mempersilahkan Harry untuk mengambil barang apapun yang diinginkannya. Termasuk meminta Harry agar menutup kembali pintu kamar mandi tersebut. Mendapati respon wanita itu yang berbeda dari pemilik rumah pada umumnya, Hari pun menduga jika wanita tersebut sedang berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Terlebih ia juga sempat mendapati botol obat yang tergeletak tak jauh dari tempat mandi. Namun konyolnya, obat yang dikonsumsi oleh wanita itu ternyata hanyalah antibiotik biasa dan bukan racun untuk menghabisi dirinya sendiri. Menyadari telah salah meminum obat, wanita itu lalu beranjak untuk mencari obat yang ia maksud. Dengan bantuan Hari, wanita itu akhirnya menemukan obat yang diyakininya bisa segera mengakhiri hidupnya. Ia pun lalu meminum beberapa butir obat dan kembali ke kamar mandi. Sementara Harry, ia yang tak ingin terlibat masalah lebih jauh, akhirnya memutuskan untuk membawa TV sebagai barang berharga terakhirnya dan segera meninggalkan rumah tersebut. Entah apa yang dipikirkan oleh Hari. Ia yang telah berada cukup jauh dari rumah tadi malah tiba-tiba berhenti dan memikirkan kembali nasib dari wanita itu. Seolah mendapat panggilan kemanusiaan, Hari yang tak kuasa menahan perasaannya lalu berbalik arah dan kembali menuju ke rumah itu. Di rumah tersebut, Hari dengan cepat menolong wanita itu dengan membantunya memuntahkan kembali obat yang telah dikonsumsinya. Ia bahkan sampai memindahkan wanita tersebut ke kamar dan merawatnya dengan cukup baik. Tidak hanya itu, Hari pun sampai rela berjaga hanya untuk mengawasi agar wanita tersebut tidak lagi melakukan aksi nekat seperti sebelumnya. Tak berselang lama, wanita itu pun terbangun dan dimulailah obrolan di antara mereka berdua di tempat itu. Dari sinilah diketahui bahwa wanita yang bernama Daisy itu baru saja dibuat kecewa oleh tunangannya sendiri. Ia merasa seperti dicampakkan begitu saja setelah tunangannya bertemu dengan wanita yang lebih aduhai.
Karena hal itulah, maka Desi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebelum akhirnya bertemu dengan Hari yang menjadi sosok penyelamatnya. Malam itu pun dilalui Hari dan Desi dengan minum bersama menikmati malam di pinggir kolam hingga terlelap, ketika keduanya sedang menonton sebuah film. Keesokan harinya, perubahan sikap terjadi begitu saja pada Desi. Karena kembali terbawa emosi setelah dirinya teringat kembali pada Peter, yaitu tunangannya. Bahkan wanita itu sampai berusaha mengusir Harry dari rumahnya. Merasa khawatir dengan Desi, Hari akhirnya membuat kesepakatan untuk memasak makanan sebelum ia benar-benar pergi dari rumah itu dan membiarkan Desi mencoba menghabisi dirinya sendiri. Seolah tertantang, Desi lalu menyetujui ide tersebut. Namun, kali ini ia menginginkan menu masakan daging yang sangat mewah. Menariknya, stok daging yang tidak ada di rumah itu akhirnya memaksa Hari untuk berbelanja bahan makanan terlebih dahulu. Dan alhasil, ia pun mengajak Desi untuk berbelanja bersama, alih-alih tak ingin meninggalkan wanita itu sendirian agar tidak melakukan hal yang aneh-aneh lagi. Usai membeli semua bahan yang dibutuhkan, ritual memasak pun mulai dilakukan oleh Hari. Sementara Desi masih terus dibuat emosi karena ia belum bisa menghubungi ponsel Peter. Luapan kekesalan itu pun ditunjukkan pada Hari, yang saat itu tengah memasak untuk makan malam mereka. Uniknya, Hari yang selalu saja punya alasan untuk menghadirkan hal yang menarik perhatian Desi. Ia dengan lembut meminta wanita itu untuk berubah penampilannya sebaik mungkin. Ya, setidaknya agar makan malam mereka nanti bisa menjadi momen makan malam terbaik. Sebelum akhirnya Desi benar-benar memutuskan untuk pergi dari dunia ini. Nah, di malam itu, momen makan bersama pun menjadi begitu spesial. Karena tidak hanya masakan Hari yang sangat lezat, tetapi juga karena mereka berdua sama-sama mengenakan pakaian terbaik, layaknya pasangan yang sangat romantis. Suasana yang awalnya terasa begitu dingin menjadi penuh kehangatan dengan banyak hal gila yang mereka lakukan di malam itu. Mulai dari makan bersama, menikmati minuman, berdansa di bawah alunan musik hingga berenang di kolam renang. Seolah Desi berhasil melupakan semua kenangan lama bersama mantan tunangannya itu. Namun sayang, momen kebersamaan mereka terusik begitu saja setelah Desi mendapat telepon dari Peter. Dan hal itulah yang nampaknya kembali menggoyangkan harapan wanita itu untuk bisa melupakan mantan tunangannya tersebut. Berbeda dengan Hari, ia yang sebelumnya merasa telah menemukan kehidupan barunya, seolah tersadarkan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa dan harus segera meninggalkan rumah itu seperti janji yang telah ia buat sebelumnya. Menariknya, Hari yang memutuskan untuk pergi di malam itu tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Desi yang berusaha menghentikannya. Hal itu dilakukan Desi ternyata karena ia perlahan mulai menyadari bahwa semua hal yang telah dilakukannya dengan Hari tidak pernah sekalipun dialaminya ketika masih bersama Peter. Dan hal itulah yang mulai membuatnya tertarik pada sosok pria yang baru dikenalnya itu. Namun tampaknya Hari tak ingin terlibat lebih jauh lagi dalam kehidupan Desi. Karena hal itulah, maka ia pun memutuskan untuk tetap pergi meninggalkan wanita itu. Kekecewaan nampaknya benar-benar dirasakan oleh Desi. Ia yang baru saja mengenal sosok Hari yang begitu perhatian dan jauh lebih peduli dibandingkan Peter, malah kini meninggalkannya begitu saja. Kondisi itulah yang kembali membuat perasaannya kian berkecamuk, hingga ia pun memutuskan untuk menelan obat untuk mengakhiri hidupnya. Di waktu yang sama, Hari yang sedang mengisi bahan bakar mobilnya malah terus teringat dengan sosok Desi. Ia yang awalnya hanya berniat untuk merampok, kini malah merasa telah jatuh hati pada wanita itu. Bahkan, perasaannya semakin kacau dan khawatir akan aksi yang mungkin bisa saja dilakukan oleh wanita itu. Alhasil, ia pun memutuskan untuk kembali mendatangi Desi. Dengan penuh rasa khawatir, Harry memacu mobilnya dengan begitu cepat. Hingga akhirnya, ia pun tiba di rumah Desi. Betapa terkejutnya ia setelah mendapati semua pintu rumah telah terkunci. Kemudian ia pun menemukan tubuh Desi yang tengah tenggelam di dalam kolam renang. Dengan cepat Hari pun menolong wanita itu dan berusaha untuk menyelamatkannya. Beruntung bagi Desi, ia yang sempat berada di ambang kematian akhirnya bisa kembali tersadar setelah diselamatkan oleh Hari.
Mereka pun kembali melalui malam itu dengan saling mengungkapkan perasaannya masing-masing, lalu berlanjut dengan hubungan yang lebih seronok. Keesokan harinya, suasana menyenangkan di rumah itu berubah seketika. Tepat setelah Peter dan pasangannya datang. Dari sini lahirnya terungkap bahwa rumah yang ditempati Daisy merupakan rumah pribadi milik Peter. Dan selama ini, pria itu telah melalui hidup bersama dengan pasangan barunya yang bernama Cynthia. Dan sekaligus merupakan sahabat lama dari Daisy. Peter menjelaskan bahwa ia memang sempat menjalin hubungan dengan Daisy, tepatnya setahun yang lalu, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk hidup bersama Cynthia. Ia bahkan menyebut jika mantan tunangannya itu memiliki masalah pada mentalnya. Dan hal itulah yang membuat Peter tak tahan hingga memutuskan untuk memilih wanita lain. Hari yang iba dengan Daisy lalu meminta wanita itu agar segera melupakan semua perasaannya. Setidaknya sebelum ia benar-benar membawa pergi Daisy bersamanya dari rumah itu. Dengan penuh amarah dan kekesalan, Daisy melontarkan hujatan dan cacian kepada Peter. Termasuk pada Cynthia yang telah mengkhianati hubungan persahabatannya dengan merebut Peter darinya. Setelah puas dengan semua luapan amarahnya itu, Harry pun lalu mengajak Daisy pergi meninggalkan rumah tersebut dan semua kenangan masa lalunya di rumah itu. Nah, dalam perjalanan mereka, Daisy terlihat sangat puas karena telah berhasil mengungkapkan semua perasaannya dan meluapkan kekesalannya pada Peter dan juga Cynthia. Hal yang sama juga nampak pada raut wajah Harry, yang merasa cukup bahagia karena telah menemukan sosok wanita yang diidam-idamkannya selama ini. Mereka pun lalu tiba di rumah Harry dan terlihat cukup siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius di antara mereka berdua. Dan kisah ini pun berakhir.